Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1331 sengaja menurunkan harga. Tuan Wang, tolong jelaskan pada kami. Jia Jinghui bertanya dengan sengaja. Yang lainnya sama, penuh antisipasi. Tuan Wang mengangguk. Ini kayu rosewood. Kayunya agak bengkok dan berubah bentuk. Kayunya berat dan warnanya cerah. Kayunya mudah memudar. Kayu ini dibuat pada akhir dinasti Qing. Meskipun kursi naga dari kayu rosewood ini terlihat bagus, harganya paling mahal hanya 2 juta. Ledakan, begitu Tuan Wang selesai berbicara. Pemandangan itu seperti ledakan bom nuklir. Wajah banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan kemudian ada ekspresi terkejut yang tak terbayangkan. Beberapa orang bahkan berteriak dengan marah, "Ya ampun, lelang ini penipuan, sesuatu yang bernilai 2 juta memiliki harga awal 10 juta. Mengapa Anda tidak mengambilnya saja?" Zhang Qingjun sangat gembira. Ini pertanda baik. Bangkitkan amarah dan kesempatan akan datang. Melihat Qin Xingjun, Tuan Qin, jika Anda akan menetapkan harga seperti ini, Anda meminta 100 miliar. Saya pikir 20 miliar tidak sepadan. Bagaimana kalau saya memberi Anda 50 miliar dan Anda dapat menjual semuanya kepada kami? Sengaja menurunkan harga, lalu menjualnya dengan harga tinggi untuk menunjukkan kemurahan hati Anda. Terlebih lagi, ekor rubahnya telah terekspos. Dia ingin membelinya secara langsung daripada meminta Qin Xingjun untuk menyumbangkannya. Qin Xingjun sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dia tidak pernah menyangka Tuan Wang akan melakukan hal ini. Dia datang begitu saja dan menebasnya dengan pukulan keras. Sekalipun orang lain mungkin tidak mempercayainya, banyak orang mempercayai apa yang dikatakannya. Terlebih lagi, dia diundang secara khusus oleh banyak orang. Dia menatap Tuan Wang dengan marah. "Tuan Wang, apakah Anda tidak ingin melihat lebih dekat?" Tuan Wang langsung menggelengkan kepalanya. "Apa yang bisa dilihat? Fakta adalah fakta. Apakah kamu masih ingin aku berbohong?" Seperti yang seharusnya, itu dibenarkan. Qin Xingjun benar-benar menyesal karena tidak membiarkan Tuan Wang datang. "Saya membelinya seharga 2 juta, Zhang Siki segera mengangkat tangannya dan berkata, "Haha, Bos Zhang kaya. Kalau kami tidak akan membelinya seharga 2 juta. Hua Ziguo memikirkan kesepakatan mereka dan langsung setuju. Yang lainnya mengikuti. Saat suara-suara persetujuan terdengar, beberapa orang yang ingin membeli juga merasakan hal itu tidak sepadan. Ini Qin Xingjun merasa seperti ditinggalkan dalam kedinginan. Apakah barang pertama yang dilelang akan gagal? Hal ini membuatnya terkejut. Tanpa sadar, dia menatap Ji Fei. Seng Lingyun dan Huo Lei sudah melihat ke arah Ji Fei dan hendak menawar, tetapi Ji Fei mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Dia telah melihat situasi saat ini dengan jelas. Menurut rencana awalnya, dia akan membeli semuanya dan menyumbangkannya ke negara. Sekarang melihat keserakahan Zhang Qingjun dan yang lainnya, dia benar-benar kecewa. Ditambah dengan kekejaman Guru Wang, pelelangan hari ini pasti gagal. Dia langsung berdiri. Desir, semua orang menatap langsung ke arah Ji Fei. Ada yang marah, ada pula yang penasaran. Ada antisipasi di mata Qin Xingjun. Dia percaya Ji Fei akan mampu menyelesaikannya. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tapi berjalan langsung ke panggung. Ketika dia melewati Master Wang, dia sengaja berhenti dan berkata, "Master Wang, apakah Anda yakin itu kayu cendana merah?" Tuan Wang tidak mengerti apa maksud Ji Fei, tapi dia mengangguk dengan berat. "Ya, aku yakin." Jia Jinghui tidak tahu siapa Ji Fei. Melihat bahwa dia tidak menghormati Tuan Wang, dia tampak tidak senang.
Anak muda, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus sopan saat berbicara? Kamu harus menghormati dan bersikap sopan kepada Tuan Wang. Oh, Ji Fei terkekeh. Apakah dia pantas mendapatkan rasa hormat dan kesopananku? Anda, Tuan Wang tidak menyangka Ji Fei akan berbicara begitu lugas di depan umum, dan dia pun sedikit marah. Ji Fei melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Jangan marah, dan aku harus memberitahumu bahwa bukan saja kau tidak layak mendapatkan rasa hormatku sekarang. Aku juga ingin memberitahumu bahwa mulai sekarang, namamu sebagai penilai nomor 1 di negara naga akan hilang. Anak muda, kamu terlalu sombong. Zhang Qingjun takut Ji Fei akan merusak segalanya, jadi dia berkata dengan marah. Anda, Ji Fei menunjuk Zhang Qingjun dan mengucapkan kata itu. Zhang Qingjun sangat marah. Jangan tunjuk aku. Kamu tidak layak berbicara denganku. Ji Fei mengucapkan kata-kata berikut. Siapa namamu? Beraninya kau berbicara seperti itu kepada pemimpin Zhang? Jia Jinghui langsung berteriak. Ji Fei mengabaikan teriakan Jia Jinghui dan menatap semua orang yang hadir. Tuan Wang, penilai nomor 1 negara naga, yang Anda hormati, telah mengatakan bahwa kursi naga cendana merah terbuat dari cendana merah dan kayu mawar, dan harganya paling mahal 2 juta, kan? Kanan, Zhang Siki dan Hua Ziguo berbicara lebih dulu. Kalau begitu, biar aku tunjukkan padamu betapa tidak bisa diandalkannya Tuan Wang, si penilai nomor 1 di negeri naga. Haha, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berjalan ke panggung sambil tertawa. Tuan Wang sangat marah hingga hidungnya bengkok. Ji Fei sengaja ingin memprovokasi dan menyerangnya. Juru lelang menatap Qin Xing San dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Ingin tahu apakah dia harus membiarkan Ji Fei menyentuhnya. Melihat Qin Xing San tidak menghentikannya, dia pun tidak menghentikannya dan berbalik. Ji Fei sudah duduk di kursi berukir naga dari kayu rosewood. Pada saat ini, Su Piao Miao di antara penonton melihat Ji Fei dan seolah-olah dia melihat Ling Ruofeng di masa lalu. Ini adalah tempat duduk Ling Ruofeng. Meskipun dia tidak tahu apa itu kursi naga cendana merah, dia tahu bahwa dengan kesombongan dan kemewahan Ling Ruofeng, dia tidak akan pernah duduk di kursi senilai 2 juta. Ji Fei duduk di atasnya dan mulai membelai kursi itu dengan tangannya, dengan hati-hati dan penuh perhatian seolah-olah ia sedang membelai kecantikan yang tiada taraf. Seolah-olah ia ingin merasakan kehidupan dari kursi itu. Oh, Zhang Siki terkekeh dan berkata, kau tidak akan mengira dia seorang wanita, kan? Haha, itu mungkin. Semua orang langsung tertawa dan mengejek. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi tangannya masih membelai, seolah ingin membelai seluruh kursi naga kayu rosewood. Mulut Tuan Wang penuh dengan rasa jijik. Betapapun kerasnya kamu berusaha, ini tetap kursi tak berharga yang terbuat dari kayu cendana merah dan kayu mawar. Ini hanya pelelangan yang menipu orang. Menurutku 50 miliar terlalu tinggi untuk membeli semuanya. Zhang Qingjun mencibir dan menatap Qin Xingjun dan berkata, saya bisa membeli semuanya dengan 20 miliar. Zhang Siki segera memanfaatkan kesempatan untuk berbicara. Qin Xingjun tidak mengerti apa yang dimaksud Ji Fei, tetapi dia benar-benar marah dan tertekan tentang penekanan harga dan penghinaan mereka yang gila-gilaan. Melihat Ji Fei, matanya penuh harapan dan keinginan. Kursi naga cendana merah ini tidak akan kujual seharga 10 juta, apalagi 10 juta. Suara Ji Fei tiba-tiba terdengar. Ketika warga di lokasi kejadian mendengar harga tersebut, banyak yang berseru kaget. Harganya tidak sampai 2 juta, tetapi mereka masih mau menjualnya seharga 100 juta. Apakah mereka gila karena ini? Tentu Tuan Wang mencibir. Apakah kamu seseorang yang disewa oleh Qin Xingjun?
Apakah menurutmu kamu akan menjualnya seharga 10 juta jika itu kamu? Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat, dan kursi ukiran naga kayu rosewood yang baru saja dia duduki tampak mulai berganti kulit. Dalam sekejap, puing-puing beterbangan di langit, dan permukaan asli kayu rosewood dan rosewood berjatuhan, memperlihatkan warna asli di dalamnya. Semua orang di tempat kejadian tercengang saat melihat pemandangan ini. Melihat kursi tadi, mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Bab 1332. Dia adalah seorang master hebat sekali. Putih seperti lemak, cahayanya memantul dengan cemerlang. Ji Fei, yang duduk bersandar di kursi, merasa seperti dewa di awan, dikelilingi oleh cahaya tak berujung. Tampan dan keren, apakah ada yang tahu apa ini? Tidak ada yang pernah melihat apa ini. Bahkan guru Wang dan para kurator museum peninggalan budaya tersebut, yang telah mempelajari barang antik sepanjang hidup mereka, dan telah melihat banyak barang antik yang aneh dan ganjil, belum pernah melihat yang seperti ini. Gunung Kunlun 10.000 tahun es giok, Su Piao Miao tiba-tiba berdiri, menatap panggung dengan ekspresi takjub dan berkata, "Desir." Semua orang memandang ke arah Su Piao Miao. "Untuk apa itu?" Huo Lei bertanya dengan bingung. "Ini adalah inti dari batu giok Gunung Kunlun, yang setara dengan inti batu giok. Batu ini memadatkan energi spiritual dari semua batu giok di Gunung Kunlun. Orang yang duduk di atasnya tidak hanya akan tetap muda selamanya, tetapi juga akan terus meningkatkan kemampuan mereka. Ketika mereka mencapai keseimbangan dengannya suatu hari nanti, mereka akan tetap muda selamanya. Jade tidak pernah menua. Begitu pula waktu. Penjelasan yang samar itu kembali mengejutkan semua orang. Huo Lei tidak tahu, tetapi Li Ruoxi sudah memikirkan Ling Xiangfeng. Bukankah dia selalu muda? Mungkinkah ini fungsi dari kursi berukir naga ini? Pada saat ini, Ji Fei di atas panggung juga mengetahui rahasia ini. Dia bahkan bisa merasakan aura agung memasuki tubuhnya. Dia melewati formasi langit dan bumi bersama Su Piao Miao dan Li Ruoxi dan mulai beredar di antara ketiga orang itu. Ketiga orang itu merasa seluruh tubuh mereka tampaknya telah berubah lagi. Napas ini bahkan lebih murni daripada energi spiritual dan energi naga Longsan. Gelombangnya datang, bagai air yang mengguyur tubuh, sangat nyaman, dan kekuatan internal tubuh terus-menerus membuang kotoran, menjadi sangat jernih. Su Piao Miao menjadi lebih yakin dengan penilaiannya karena Ling Ruofeng memiliki aura ini. Semua orang di tempat kejadian tercengang saat itu. Penjelasan samar itu membuat mata mereka berbinar. Sekarang banyak orang menatap Guru Wang dengan mata penuh amarah. Jika mereka tidak disesatkan olehnya, bagaimana mungkin kesalahan penilaian seperti itu bisa terjadi? Tetapi mereka juga terkejut dengan fungsi hebat dari kursi ukiran naga dari kayu rosewood ini. "Ini hanyalah kursi ajaib, aku akan memberimu 200 juta. Hua Ziguo berteriak sekeras-kerasnya, "Aku akan memberimu 500 juta. Zhang Siki juga berteriak, "Kalau dipikir-pikir bisa awet muda, cantik pula, bahkan berumur panjang, pasti pengin punya, apalagi yang 500 juta, meski harus kehilangan semua yang ada di rumah." Ini adalah hal yang paling indah di dunia, di bawah godaan yang besar, kesepakatan mereka telah lama terlupakan. Semua orang bergegas menawar, dan tak lama kemudian harganya mulai naik 2 kali lipat. 100 miliar, aku bersedia membelinya, teriakan Zhang Siki bergema di seluruh aula. Semua orang di tempat kejadian terdiam. 100 miliar. Tidak mampu membelinya, melihat Zhang Siki, tidak ada ejekan, hanya rasa iri, cemburu dan kebencian. Bahkan Tuan Wang pun merasa iri. 100 miliar sungguh uang yang banyak sekali.
Qin Xingsan menatap Zhang Qingjun dan berkata sambil tersenyum, "Pimpinan Zhang, saya tidak pernah menyangka ada orang yang mau membayar 100 miliar untuk salah satu barang kita. Sepertinya mustahil bagi Anda untuk membeli semuanya seharga 50 miliar. Anda bahkan tidak perlu menjual barang lainnya." Zhang Qingjun sekarang sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Awalnya dia ingin menyerang mereka dengan keras dan memprovokasi mereka. Tetapi sekarang, bukan saja tidak ada pengaruhnya, dia juga kehilangan hal yang baik tersebut. Dia juga menginginkannya. Adapun para direktur museum peninggalan budaya, wajah mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kedengkian. Tuan Wang sekarang berharap Zhang Siki dapat membelinya. Jika dia bisa, maka dia dan Zhang Siki dapat sering duduk di kursi berukir naga ini dan tetap awet muda selamanya, bukan? Qin Xingjun bahkan lebih gembira ketika melihat orang-orang ini dikalahkan. Dia tersenyum dan berkata, "Kita mungkin tidak punya 100 miliar. Terjual." Suara Ji Fei tiba-tiba terdengar. Qin Xingjun tertegun dan segera menatap Ji Fei. Ji Fei telah berdiri dari kursinya. Hanya dalam beberapa saat, dia telah menggunakan formasi langit dan bumi untuk menyerap semua aura dari kursi giok tersebut. Sekarang kursi giok itu hanyalah kursi giok biasa. Bukankah dia bodoh jika dia tidak menjualnya seharga 100 miliar? Selain itu, sekarang semua orang tahu bahwa jika Anda tidak menjualnya, barang itu akan menjadi masalah dimanapun Anda menaruhnya di masa mendatang. Lagi pula, benda ini berbeda dengan benda antik lainnya. Benda ini dapat membuat orang awet muda selamanya. Bukankah ini impian banyak orang? Mendesis, terdengar suara desahan di tempat kejadian, dan banyak orang menatap Zhang Siki dengan mata penuh rasa iri, berharap mereka bisa berlutut dan menjilatinya, berharap mendapatkan kesempatan untuk menikmati kursi seperti itu. Zhang Siki tidak menyangka Ji Fei akan menjualnya. Dia juga sangat gembira, tetapi dia lebih takut lagi akan menyesalinya. "Aku akan membayarmu sekarang." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu banknya. Saat ini, Hauke yang sedang menguping di kamar 333 mendengar semuanya dengan jelas. Meskipun dia mendengar bahwa 100 miliar itu sangat mahal, dia juga penuh harapan ketika mendengar tentang fungsi kursi giok itu. Jika dia bisa mengambilnya kembali, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa baginya. Uang dapat diperoleh kembali kapan saja, tetapi kursi ini sulit dibeli dan kesempatannya langka. Dia langsung setuju. Zhang Siki bahkan lebih gembira. Ji Fei menatap Zhang Siki sambil tersenyum. Dia tentu saja bisa melihat serangga di pertemuan antara telinga dan rambutnya. "Saya tidak menyangka kalau itu ikan besar." Li Ruoxi dan Su Piaomiao tidak tahu mengapa Ji Fei tiba-tiba ingin menjualnya. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menghentikannya. Zhang Siki menyelesaikan transfer dengan cepat dan uang serta barang pun diproses. Zhang Siki mengarahkan orang-orang di Feitang Mansion untuk dengan hati-hati memindahkan kursi giok dan bersiap untuk pergi. Dia pasti tidak bisa meninggalkan barang berharga seperti itu di sini. Bahkan Hauke di sisi lain sudah mulai keluar untuk melindungi secara diam-diam. Ini tidak boleh hilang. Tuan Wang terbangun dari keterkejutannya saat ini dan segera berlari. "Siki, aku akan membantumu. Maju saja dan bantu." "Enyahlah, orang tua." Zhang Siki membuka mulutnya dan memarahi. Awalnya dia merayu Tuan Wang untuk membantunya menghemat uang, tetapi sekarang karena uang itu tidak lagi berguna, dia tentu saja tidak membutuhkannya lagi. Pikiran bahwa tubuhnya akan dirasuki olehnya membuatnya merasa mual. Dia lebih menyukai Hauke. Dia adalah pria sejati. Dialah yang membuatnya merasa bahagia dan gembira. Tuan Wang tidak menyangka Zhang Siki akan mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Dia langsung kehilangan kesabaran dan berkata, "Dasar jalang,
kau tahu dengan siapa kau bicara. Diam, keluar dari sini sekarang juga, Zhang Siki langsung menjawab dengan marah. Dasar jalang, kau lupa siapa yang bercinta denganku di tempat tidurku tadi sore. Guru Wang berkata dengan marah. Ledakan, perkataannya sekali lagi meledak bagai bom. Dan semua orang memperhatikannya, banyak yang memperlihatkan ejekan dan makna mendalam di mata mereka. Zhang Siki tidak menyangka Tuan Wang akan tiba-tiba berkata seperti itu. Berpikir bahwa Hauke di ujung sana pasti mendengarnya. Dia pun marah. Bajingan tua, kau datang ke sini hari ini untuk dengan sengaja menghancurkan kediaman Tang dan dengan sengaja mengatakan bahwa barang antik ini tidak berharga. Kau ingin aku membelinya dengan harga murah dan mengambil 10% dari pembayaran sebagai hadiah. Apa kau masih punya rasa malu? Saat marah, katakan saja semuanya. Guru Wang juga bingung. Adapun mereka yang ingin menjilat Zhang Siki dan merasakan fungsi kursi giok itu, seseorang langsung angkat bicara. Begini. Kamu bahkan meminta Hua Ziguo untuk mengatur pertemuan untuk kita di grup Bihai. Anda baru saja mengatakan nilainya 2 juta, yang berarti Anda sengaja menurunkan harganya untuk memberi kami kesempatan membelinya dengan harga rendah. Kau hanya seorang master yang buruk tanpa integritas moral, orang seperti itu tidak layak menjadi penilai nomor 1 di Dragon Country. Pembohong, dia pembohong yang tidak tahu malu. Kita tidak bisa membiarkan dia menipu lagi. Semua orang mulai melampiaskan kemarahannya. Dia seorang master, bersambung.